Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hasin akhlaqana bi hilmi wa sa'il lana abwaaba fadlika wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin. Selamat hari raya untuk semuanya. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, tarawih kita, qiyamul lail, dan doa-doa kita juga ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ya, selalu konsisten, selalu kita pertahankan dan amalkan di bulan Syawal dan 11 bulan ke depan. Karena tanda ibadah yang terima adalah ibadah yang selalu konsisten, yang selalu istiqomah, yang selalu terus-menerus. Sebaliknya, ibadah yang tidak diterima oleh Allah adalah ibadah yang sekali-sekali. Kali lagi sehat, ibadah. Lagi sakit, tidak. Lagi punya duit, ibadah. Lagi tidak punya, tidak. Nah, lagi dapat pujian, ibadah. Ketika dapat cacian, berhenti dari ibadah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu tanda ibadah yang tidak konsisten, ibadah yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala, karena tanda ibadah yang tidak ikhlas. Sahabat rahimakumullah, kita sekarang akan meneruskan kajian atau pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang tertunda karena kemarin hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan semuanya berbahagia. Yang mana kemarin kita menjelaskan pembagian pencari ilmu ya, yang diterangkan oleh Imam Ghazali terbagi atas 3 bagian. Yang ketiga adalah warajulin salisin atau warujulun salisun bisa istahwaza 'ala syaitan. Yang ketiga ada orang yang mencari ilmu ya, mencari ilmu dan orang ini telah dikuasai oleh setan, telah dirasuki oleh setan ya, telah disetting oleh setan gitu. Jadi ucapannya, kelakuannya sesuai dengan perintah dan keinginan setan. Nauzubillah summa nauzubillah. Fatakhadha ilmuhu dari akan ila takazur. Maka dia niat mencari ilmunya itu adalah semata-mata untuk dijadikan sarana, wasilah, modal untuk memperkaya diri. Untuk menambah cuan kalau sekarang. Untuk menambah harta kekayaan. Untuk bermegah-megah dengan rumah mewah, dengan isi bertambah, gitu, dan sebagainya. Wa ta'azzuz bi kasrat asba, wa tafakhur bil jah, wa ta'azzuz bi kasrat asba. Dan tujuannya adalah untuk mencari kebanggaan diri, mencari kedudukan, mencari popularitas, mencari kekuatan, mencari banyak pengikut, banyak jamaah. Itu jadi tujuannya itu. Bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya dakhulu bi ilmi kulama dakhal. Ilmunya itu dia dibawa ke setiap tempat.
Ya. Rojaan ayat dia minadunya watorohu. Nah, mengapa ilmunya dibawa kepada setiap tempat? Karena ya, tujuannya adalah supaya dia bisa memenuhi kebutuhan dunianya. Di mana ada momentum uh, uang di situ, ilmu masuk ke situ. Misalkan ke pemerintahan dia masuk, tujuannya itu hanya sebatas uang, ya, hanya sebatas kedudukan, hanya sebatas uh, popularitas, gitu. Bukan semata-mata dakwah, seperti itu. Nah ini tanda-tanda. Ini ilmu bukan untuk menuduh orang lain, ya. Tapi ini ilmu untuk diri kita. Tapi kalau tujuannya emang untuk membela masyarakat, untuk membangun daerah kita, kita harus punya dewan yang eh, soleh, gitu, yang peduli kita, ya bagus. Tapi kalau tujuan semata untuk pribadi, yang ini harus kita introspeksi diri, ya. Nah, ini ada termasuk golongan yang ketiga. Ya. Wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallah bimakana. Yang lebih berbahaya di samping dia itunya talab ilmu dengan niat yang tidak baik, niat dunia, ya, niat untuk memperkaya diri, cari kedudukan dan kebanggaan dan popularitas, banyak pengikut. Yang lebih berbahaya, dia menganggap, merasakan bahwa dirinya itu termasuk orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya itu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengaku-ngaku dirinya sebagai orang yang soleh, ulama. Ya Allah, bahkan mengaku-ngaku wali. Subhanallah, ini lebih berbahaya. Ya. Nah, dia bersalah, bermaksiat, tapi tidak merasa salah, tidak merasa bermaksiat. Yang dirasakan dia menjadi orang yang soleh, orang yang mulia, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Litisamihi bisimatil ulama. Karena dia melihat casing. Karena emang casing dia beratribut, ya, beratribut atau mempunyai embel-embel ulama. Nah, mempunyai embel-embel ulama, tanda-tanda ulama. Ya Allah, simbol-simbol ulama, logo-logo ulama. Dia punya logo ulama. Nah, maka dia ngaku sebagai sosok ulama, bahkan ngaku-ngaku wali. Ya, itu. Wa tarassumihi bisumihim. Bentuknya, pakaiannya, gayanya, gaya ulama. Sorbannya, ya, bahkan lebih gede, Pak. Seperti ban ban Vespa bahkan. Sorbannya, Masya Allah, ya. Jasnya, bahkan gamisnya, jubah, Masya Allah, luar biasa, ya. Dan dia viral gitu, ya. Setiap Maulid, setiap Rajab, penuh jobnya, ya. Dia pantas dia mengaku sebagai sosok ulama. Gaya bicaranya, gaya bicara ulama, dikit-dikit kata-kata hikmah, dikit-dikit hadis, dikit-dikit Al-Qur'an, subhanallah, ya. Itu. Maka pantas dia mengaku sebagai ulama. Wal bifizi wa mantik, gaya, mantik dan gaya bicara. Ma'ataqallubihi ala dunya zahiran wa batinan. Nah, padahal dia selalu mengejar dunia. Selalu mengejar dunia, berburu dunia, baik secara zahir atau secara batin. Nah, batin selalu berpikir bagaimana hari ini kita supaya lebih meningkat cuan kita, pendapatan kita. Gitu. Zahirnya pun sama. Serempet ke sana, gitu. Serempet ke sini. Yang penting di mana ada uang, dia pasti ke situ. Nah, di mana ada kesempatan, pasti dia ada di situ. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi tujuannya dunia. Tidak ada tujuan untuk akhirat, ya. Ya. Saya tidak menyinggung orang yang soleh. Jadi ini yang ketiga itu semata-mata dunia doang. Insya Allah usaha-usaha di kalangan kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak masuk orangan yang ketiga. Dan orang yang ketiga ini fahadha minal halikin, termasuk orang yang binasa semua, yang celaka semua. Wa minal hamqo, dan termasuk orang yang tolol. Ya.
Artinya tolol itu adalah kilatul akli wa fasaduhu. Ya, akalnya kurang, juga ruksak gitu. Ruksak, ya, ya Allah. Ruksak. Orang yang walaupun kelihatannya cerdas, pandai berbicara, ya, dan sosok ulama, tapi menurut Allah dan Rasul ini orang-orang yang kurang akal, bahkan orang yang terganggu kejiwaannya. Naudzubillah semua naudzubillah. Karena apa? Karena ya, karena dia menukar sesuatu yang sangat berharga. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ditukar dengan apa? Dengan nilai dunia yang uh, tidak ada nilainya oleh Allah SWT. Kan dalam hadis kursi, seandainya dunia ini nilainya sebesar sayap nyamuk, ya, maka orang kafir tidak akan dikasih minum walaupun satu tetes. Orang kafir tidak akan dikasih makan walaupun satu suapan makanan. Na'udzubillah. Karena dunia tidak ada nilainya, silahkan. Silahkan yang mau silahkan. Ya, termasuk orang kafir silahkan. Ya, Masya. Bebas gitu. Nah, ketika orang ini menukar akhirat dengan dunia, orang tolol. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Al-maghrurin, yang tertipu semua. Kenapa? Idzir raja'u, karena harapan. Ya, harapan, ya, munqati'un an taubati, karena harapan untuk tobatnya, untuk kembalinya kepada Allah, ya, dari niat yang tidak baik, dari kemaksiatan kepada taat, dari dunia kepada akhirat, gitu. Munqati'un, terputus, tidak ada harapan sama sekali, ya, ya. Tidak ada harapan. Lidzonihi annahum musinin, karena dia menganggap dirinya udah ada di level muhsinin, ya, ada pada golongan orang-orang yang selalu berbuat baik, bahkan mengaku ulama soleh, bahkan mengaku wali, ya, sama seperti orang yang punya banyak utang tapi hatinya tidak merasa punya utang. Sampai hari kiamat pun dia tidak akan ada niat untuk bayar utang. Istilahnya sampai belut, sunat belut, kalau bahasa ini lindung, ya, berbulu, dia tidak akan bayar utang karena tidak merasa punya utang. Begitupun orang yang ketiga ini, dia tidak merasa berdosa, dia tidak merasa bermaksiat. Saya kok orang ulama, kita ini orang soleh, ya, orang selalu mensiarkan agama, gitu. Itu ada dalam situasi aman, maka dia tidak ada niat untuk bertobat, ya. Wahwa ghafilun an qouli ta'ala, padahal dia lupa, ya, lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu suka membicarakan, ya, sesuatu yang kamu tidak melakukan? Mengapa kamu suka mengajak orang lain dengan suatu ibadah yang kamu tidak melakukannya? Mengapa kamu suka nahi munkar, melarang orang lain dari kemaksiatannya, padahal kamu suka melakukannya? Kata Allah SWT. Ya, Allah dikecam, Allah diingatkan, tapi dia tidak sadar dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari godaan setan, dari settingan setan, dari dikuasai oleh setan, sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang ketiga, orang yang mencari ilmu semata-mata untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.